Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami awali perjumpaan malam hari ini dengan mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada dalam Allah mengabulkan doa kita. Mungkin sebelum Ramadan sebagian besar di antara kita atau bahkan kita semuanya yang ada di majelis ini berdoa kepada Allah agar disampaikan oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana doa kita, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ini di bulan Ramadan. Tentu ma'asyiral muslimin, kita yang berada di bulan ini kemudian menjalankan serangkaian ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah ini berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah apabila ada kabar, seruan, panggilan, iman, kemungkinan besar mereka akan berat untuk menjalankan perintah yang dimana puasa 1 bulan penuh itu. Jangankan sebulan penuh ma'asyiral muslimin, mungkin kalau 1 hari yang biasanya kita sholat puasa sunnah, ya Asyura itu berat begitu. Apalagi ini 1 bulan penuh begitu. Kalau orang tidak memiliki keimanan begitu ma'asyiral muslimin, berat untuk memasuki bulan ini begitu. Mungkin yang keluar dari lisannya orang-orang yang tidak beriman itu atau kadar keimanannya itu rendah begitu. Kabar sebulan lagi akan puasa Ramadan begitu. Pasti mereka waduh poso maneh gitu. Berat rasanya. Wong sehari aja berat apalagi ini 1 bulan begitu. Tapi kalau orang beriman ini dinanti begitu. Bulan ini dinanti oleh kita semuanya. Kalau kami mengajukan pertanyaan, jenengan seneng napa mboten poso Ramadan ini? Sing temenan jenengan. Seneng napa mboten? Seneng toh? Karena mengapa? Karena senang. Kenapa? Karena kita tahu ma'asyiral muslimin begitu istimewanya bulan ini. Kita tahu bahwa siapa yang berada di bulan Ramadan kemudian berpuasa, kita tahu kan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Ada 1 malam yang malamnya itu lebih baik dari 1000 bulan begitu dan lain sebagainya. Itu kita ketahui semuanya sehingga ma'asyiral muslimin sampai hari ini bahkan kalau tahun depan itu kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa masuk lagi di bulan Ramadan, kita akan tetap senang gitu. Tapi kalau orang yang tidak beriman ma'asyiral muslimin, jangankan 1 bulan penuh, 1 hari pun berat begitu. Pengen meninggalkan, waduh begitu. Akhirnya apa singit-singit begitu, ada warung makan sehingga ditutup gitu. Jadi kelihatan ada penampakan, ada kaki tapi tidak ada kepala begitu. Jadi begitu. Sehingga ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita sudah masuk begini, kita senang, semangat begitu, semangat. Jangan sampai sudah masuk di bulan Ramadan asar-asen begitu. Ono adzan, sengko ae lah si adzan. Gurung komat, rakaat pertama gitu. Rakaat kedua entek begitu, enggak jadi jamaah, salat sendiri di rumah begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya,
perumpamaan waktu itu. Rasul menyampaikan la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sehingga zaman atau waktu itu semakin cepat begitu. Sehingga dalam hadis itu digambarkan fatakunus sanatu kasyahr. 1 tahun itu digambarkan waktunya nanti itu kalau menjelang hari kiamat itu setahun itu seperti 1 bulan. Fayakunu syahr kal jum'ah. 1 bulan itu seperti 1 pekan. Fatakunu jum'atu kasa'ah. 1 pekan itu seperti kal yaum, seperti 1 hari. Fayakunul yaum kasa'ah. Dan 1 hari itu seperti 1 jam. Fatakunu sa'atu kaharit sa'afah begitu. Seperti pelepah kurma yang terbakar begitu. Kita tidak terasa mungkin di hari Sabtu yang lalu begitu, Sabtu 1 pekan yang lalu begitu. Kita sudah berharap-harap begitu. Waduh, besok hari Senin itu saya sudah puasa begitu. Atau ada yang saudara kita yang lain nunggu sidang isbat begitu. Tapi hari ini kita sudah meninggalkan atau sudah menjalin Ramadan itu hari ini malam yang ke-10 ya gitu. Kita sudah memasuki malam yang ke-10 gitu. Tidak terasa. Itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai waktu itu berdekatan. Dan hari ini pun kita merasakan kalau jenengan yang hari ini umurnya 40 tahun ke atas itu merasakan begitu. Dulu sehari itu gimana Pak? Lama nopo seperti hari ini? Lama sekali. Sahur sampai menuju buka puasa itu lama sekali. Yang waktu itu masa kecil di waktu itu aduh suwene yo maghrib begitu. Gitu. Kok gak maghrib gitu. Ya. Sengidan bisa jadi begitu, si rotok nakal gitu, si rotok bedik gitu, sengidan golek napa? Golek ngombe begitu. Ngombe nyingit-nyingit jero jeding gitu atau di jero kamar dikunci kamari begitu. Tapi hari ini kita rasakan berbeda masalah muslimin. Dekat sekali, cepat sekali. Barusan kemarin kita hari Senin puasa, hari pertama, hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-10 gitu. Oleh karena itu kita semangati diri kita. Kita mengingat ya kebesaran bulan ini, keberkahan bulan ini kita sampaikan di anak-anak kita begitu. 2 hari yang lalu kami ngisi tarawih di daerah Juanda sana begitu. Sepulang itu di sepanjang jalan itu yang apa itu? Jalan baru itu ya, sepanjang jalan menuju putar balik itu. Ya kita temui pemuda-pemudi itu enggak tahu mereka sudah sholat tarawih, sholat isya apa belum begitu. Tidak menutup kemungkinan masalah muslimin, ya, generasi yang mungkin masih usia 20 tahunan, belasan tahun begitu. Ya. Keimanan mereka, keyakinan mereka bahwa bulan Ramadan ini wajib dan ada balasannya, siksanya berat begitu. Tidak menutup kemungkinan mereka itu hanya sekedar ilmu begitu, sekedar ilmu. Tidak sampai masuk ke hatinya, sampai menjadikan keimanan mereka, keyakinan mereka bahwa kalau saya meninggalkan bulan Ramadan, saya tidak melakukan qiyamul Ramadan, saya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehingga kalau kami di sekolah itu pelajaran iman anak-anak itu menyampaikan, gitu, kita sampaikan di anak-anak itu kebesaran, keistimewaan bulan ini. Sehingga ketika mereka itu melakukan ibadah Ramadan ini dengan penuh cinta begitu. Karena mereka tahu betapa istimewanya bulan Ramadan ini yang apa ya? Yang eman kalau ditinggalkan begitu.
Kalau jenengan hari ini yang hari ini duduk di sini, imannya sudah masuk, yakin kalau saya melakukan ini, dapat itu, begitu. Pahalanya akan dilipat gandakan, begitu. Tetapi generasi kita, ma'asyiral muslimin, sampaikan anak-anak kita, begitu. Nah, ayo nak puasa Ramadan, begitu. Ini pahalanya besar, begitu. Coba itu kalau kita sahur, ada barokahnya sahurnya. Nah, di bulan Ramadan itu orang beriman itu akan mendapatkan kedua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaannya adalah dia menemui yang namanya iftar, buka puasa, senang kita kalau iftar, kalau buka itu senang, ada es teler, ada es buah, ada es teh, begitu. Serasa ingin diminum semuanya, ada nasi goreng, nasi kuning dan sebagainya, ingin, senang begitu. Dan kebahagiaan kedua orang beriman itu kalau puasa itu nanti ia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan ke anak-anak gitu. Betapa nikmatnya bulan Ramadan ini. Sehingga tidak terjadi apa yang hari ini mungkin jenengan pas ada tugas tidak sempat qiyamul Ramadan, pas dalam perjalanan perhatikan itu masalah muslim. Jadi keimanan anak-anak kita mengenai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini kita tanamkan kepada mereka dan kita jaga. Bahkan ma'asyiral muslimin, pengurus masjid ini pun tiap malam di bulan Ramadan seperti ini mendatangkan saudara-saudara yang lain untuk memberikan nasihat kepada kita itu. Pasti di situ ada tujuannya agar menjaga semangat kita untuk terus semangat beribadah. Nggih napa mboten? Karena tidak menutup kemungkinan sebagaimana ulama menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus, begitu. Iman itu senantiasa tambah, senantiasa kurang. Kurangnya keimanan kita itu ketika bertambahnya keimanan kita itu ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah seperti Ramadan ini. Ketaatan yang kita lakukan itu akan menambahkan atau meningkatkan keimanan kita. Dan keimanan kita itu akan turun, akan berkurang apabila kemaksiatan kita lakukan, begitu. Sehingga pengurus masjid yang mengadakan hal seperti ini dengan tujuan menjaga motivasi kita, menjaga semangat kita agar kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh imam atau oleh yang penceramah itu terus menjaga semangat kita, begitu. Dan kita juga bersyukur kepada mereka, begitu. Dan yang terakhir masyarakat muslimin, mengenai amal soleh itu tidak dilihat dari banyaknya, tetapi juga dilihat dari niatnya. Sehingga dari hari pertama Ramadan sampai akhir nanti, pastikan amal soleh yang kita lakukan masyarakat muslimin hanya semata-mata karena apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mubarak, beliau menyampaikan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, begitu. Betapa banyak amal kecil tapi pahalanya menjadi besar karena niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil pahalanya dikarenakan niat. Sehingga pesan yang terakhir ini sungguh penting. Pastikan semua amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.